Sulawesi, Orang Ambon. Kalimantan, orang Ambon, orang Kupang, Orang ya. Sumba. Oke, orang Sumba, ya. Itu sebuah pertanyaan yang apa namanya, yang patut kita renungkan bersama, ya, untuk dalam kaitan dengan materi ini, karena ada isu-isu jika ada persoalan pilkada, persoalan ya memperebutkan sumber daya langka, misalnya pemilihan bupati, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan presiden, wakil presiden, ya proses-proses dinamika dalam kaitan dengan ya memperebutkan sumber daya langka, seringkali itu menjadi isu yang hangat, sedang sekali menjadi isu yang hangat. Selalu ada kelompok yang mengatakan ada orang Indonesia asli dan orang bukan Indonesia asli, pendatang. Nah, dan inilah Bapak Ibu, sasaran kita Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat sebenarnya dunia ini berwarna-warna, ya. Dunia ini berwarna-warna, tidak ada dunia ini yang hanya ada satu, ya. Tidak ada dunia ini yang hanya ada satu. Tidak ada juga dalam kelas kita yang hanya ada satu jenis siswa. Kalau di dunia ini berwarna-warna manusia, berwarna-warna karena beda jenis kelamin, beda suku, beda agama, beda status sosial, ya, beda kemakmuran, ya. Di kelas kita juga, di kelas yang kita ajar juga, ya, berwarna-warna. Mungkin di dalam kelas yang kita ajar ini adalah, kalau dilihat dari satu agama, ya satu agama, ya. Bisa kita lihat kalau dalam satu agama, ya bisa satu warna. Tetapi ada aspek lain yang tidak bisa satu warna, ada banyak warna di dalam kelas kita. Mungkin satu kelas itu semua Muslim, ya satu warna dari aspek agama. Tetapi dari aspek jenis kelamin, pasti tidak satu warna. Pasti ada laki-laki dan pasti ada perempuan. Dari aspek suku, pasti beda, ya. Pasti ada yang dari apa namanya suku Jawa, pasti ada yang dari suku Sunda, ada suku Sumatera, ada Sulawesi dan lain-lain di satu kelas. Ya. Ya, di satu kelas itu. Kalau misalnya suku itu seragam, ya, pasti status sosialnya pasti tidak seragam. Pasti ada orang anak-anak yang punya latar belakang dari yang kaya, orang tua yang kaya, orang tua yang mampu, orang tua yang sedang mampu, orang tua juga yang sangat tidak mampu. Ya. Kalau seandainya sama-sama ada dalam kelas yang kita ajar sekarang ini semua anak, ya, berlatar belakang mampu, ya, pertanyaannya lagi, apakah mereka itu punya kemampuan motivasi yang sama? Apakah mereka punya motivasi yang sama? Wah, disabel lagi. Sudah hilang ini lagi. Aduh. Sudah hilang karena saya diatur oleh host yang dari sana, sudah dicopot lagi. Ya. Ya, Bapak Ibu. Kalau seandainya itu dalam satu kelas kita adalah sama agama, penganut agamanya, sama jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan, atau sama satu suku, tapi apakah mereka punya status sosial yang sama? Berasal dari orang tua yang mampu, semua, oke lah. Kalau mereka semua di dalam satu kelas itu, ya, semua satu kelas itu, halo apa? Ya. Ya. Tadi ada regular house supaya kita rekam. Iya, Pak. Iya. Iya. Ya. Kalau apa namanya, kalau Recording in progress. Apakah masih dengar suara saya, Bapak Ibu?
Masih Bapak. Masih Bapak. Siap. Norman. Masih dengar Pak? Siap. Masih Pak, jelas. Masih Bapak. Masih jelas. Hujan besar sih Ternate. Dengar Pak, dengar. Lanjut. Dia berwarna. Ya, jadi dengar ya. Apakah kalau satu sosial juga tidak mungkin satu sosial yang sama? Ya, dari aspek kemampuan ekonomi tidak mungkin sama. Kalaupun disejajarkan sama, masih ada pertanyaan lagi. Apakah sama mereka itu semua anak pintar? Di dalam kelas kita, ini kan pasti ada yang sangat pintar, ada yang pintar, ada yang cukup, ada yang kurang pintar. Saya yakin itu pasti. Berarti sudah pasti ada berwarna-warni kalau begitu ya. Ya. Dari aspek kemampuan, motivasi saja ada motivasi siswa yang berprestasi tinggi, ada motivasi siswa yang berprestasi sedang, ada motivasi siswa berprestasi rendah. Apakah Bapak Ibu itu mengidentifikasi dan bisa mengelompokkan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu itu berdasarkan ciri-cirinya? Misalnya siswa yang bermotivasi tinggi itu siswa yang rajin, siswa yang bekerja maksimal, bekerja melebihi apa yang diminta oleh guru. Itu termasuk bekerjanya melebihi daripada yang diharapkan oleh guru. Itu masuk dalam kelompok siswa yang memiliki prestasi tinggi. Atau siswa yang ketika diberi tugas oleh guru, dia bekerja seperti apa yang diminta guru. Ya, dia rajin, dia melaksanakan tugas hasil kerjanya seperti yang diharapkan guru, itu masuk dalam kategori bermotivasi sedang. Ataukah ada anak yang dihadapi oleh Bapak Ibu diberi tugas tidak bekerja, juga copy paste, malas, mengantuk, bolos, dan lain-lain? Apakah siswa juga ada yang seperti itu di kelas itu? Berarti di kelas itu ada siswa juga yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Berarti kelas kita diperhadapkan pada warna-warni. Ya, warna-warni dunia sampai warna-warni di dalam kelas yang kita ajar. Nah, kalaupun semuanya anak pintar, tidak ada kategori sangat berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah. Pertanyaannya, apakah semua anak punya kemampuan, punya hobi, ya kemampuan, cukup dengar saja, dia sudah. Anak umumnya dibagi atas kemampuan audio, kemampuan visual. Dia tidak mengerti kalau dia tidak melihat. Ada siswa yang melihat saja sudah mengerti. Ada siswa yang hanya membaca saja tanpa melihat juga sudah mengerti. Ya, ada siswa yang hanya membaca buku sudah bisa mengerti. Tapi ada siswa yang tidak cukup dengan membaca, dia tidak akan mengerti kalau tidak melihat. Ada juga siswa yang sudah membaca, sudah melihat, tapi juga belum mengerti, dia harus raba. Dia harus meraba. Nah, di kelas kita ini apakah kita mengidentifikasi mereka? Sehingga kita bisa melihat ada keragaman dalam kelas kita. Oke, apakah di kelas kita semua rambut lurus? Apakah di kelas kita semua rambut putih, kulit putih? Dan lain-lain. Apakah semua di kelas kita punya satu hobi? Kalau hobinya berbeda berarti kita berwarna-warna. Iya. Bapak Ibu, jadi di dunia terdapat berwarna-warni manusia. Di Indonesia juga berwarna-warni manusia. Di daerah kita juga berwarna-warni manusia. Di sekolah kita juga berwarna-warni manusia. Di kelas kita juga berwarna-warni manusia. Nah, kalau warna-warni anak-anak kita, potensi anak-anak kita memiliki warna-warni,
Dan kita hanya mengajar dengan cara klasikal saja, berarti tidak menjawab kebutuhan warna-warni. Ya. Dalam kaitan dengan pembelajaran, kalau siswa kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan siswa di kelas kita, maka pembelajaran yang paling pas dilakukan di kelas adalah pembelajaran yang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran ya yang paling pas digunakan untuk kelas yang terdapat variasi perbedaan, terdapat warna-warni perbedaan, maka pembelajaran ya model pembelajaran yang paling pas dilakukan di kelas kita adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Itulah salah satu ciri kurikulum 2, kurikulum merdeka. Inilah salah satu ciri kurikulum merdeka belajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang diberikan di kelas untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan perbedaan, kebutuhan-kebutuhan anak karena faktor perbedaan. Perbedaan minat, perbedaan motivasi, perbedaan kemampuan, ya, yang dimiliki oleh anak-anak. Anak yang punya perbedaan kemampuan hanya bisa terjadi karena melihat, berarti kita harus menyiapkan sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya video mungkin. Atau kita bawa anak ke luar kelas kita untuk melihat sesuatu yang menjadi objek sesuai dengan materi kita. Kalau anak yang harus meraba, berarti harus ada sesuatu. Harus ada demonstrasi. Dan lain-lain. Kalau anak yang memiliki kemampuannya untuk membaca, berarti kita harus dukung dengan literasi di kelas. Pembelajaran literasi di kelas. Untuk menjawab kebutuhan anak yang hanya hobi membaca juga sudah cukup. Jadi dia membaca, kita harus menyiapkan bacaan untuk menjawab kebutuhan anak yang hobi membaca. Kita menyiapkan media yang bisa memungkinkan anak bisa melihat. Media gambar kah? Media video kah? Media animasi? Untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang hanya mengerti kalau dia melihat. Kita juga harus menyediakan media yang bisa diraba oleh anak-anak untuk menjawab kebutuhan anak yang hanya bisa mengerti konsep kalau dia bisa meraba. Ya, berarti harus ada demonstrasi dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Itu maknanya bagi kita Bapak Ibu kebinekaan. Jadi kebinekaan dalam konteks, ada kebinekaan dalam konteks politik, ada kebinekaan dalam konteks ekonomi, ada kebinekaan dalam konteks sosial. Tapi ada juga kebinekaan dalam konteks pendidikan di dalam kelas kita. Yang saya bicara ini adalah kebinekaan dalam konteks pembelajaran kita. Masih ada makna kebinekaan dalam arti politis, dalam arti ekonomi, dalam arti sosial. Tapi yang saya maksudkan itu karena kita adalah guru dan ini adalah PPG, bersiapkan Bapak Ibu menuju PPG, maka aspek yang kita perlu dapatkan dari materi ini adalah bahwa pembelajaran yang paling tepat untuk kelas yang memiliki variasi warna-warni perbedaan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan yang berdiferensiasi pula, kebutuhan yang beraneka warna, kebutuhan anak-anak. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Nah, Bapak Ibu, kita ini dalam aspek politik, kita memang harus memahami bahwa kita tidak hanya warga dari satu organisasi. Kita tidak hanya menjadi salah satu warga dari satu daerah, dari satu suku. Kita juga tidak hanya warga dari satu wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Tapi kita juga warga dari sebuah negara. Selain kita warga dari sebuah negara, kita juga adalah menjadi salah satu warga dari warga dunia. Ya. Kita punya warga dunia. Jadi warga dunia ini Bapak Ibu sangat beragam. Ya. Warga dunia ini sangat beragam. Di satu desa saja sangat beragam. Di satu kecamatan saja sangat beragam. Di satu kabupaten, kota, provinsi saja sudah sangat beragam. Di suatu negara saja sangat beragam, apalagi di sebuah dunia. Ya, apalagi di dunia punya keberagaman, ya. Dunia yang beragam, ya. Dan karena itu keberagaman harus kita terima. Keberagaman harus kita junjung tinggi, termasuk menjunjung keberagaman dalam kelas kita. Dan menjunjung tinggi menghargai keberagaman yang dimiliki oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswa kita itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Pasti tidak mungkin. Itu sudah pasti tidak mungkin. Apakah kita bisa membuat semua orang punya kulit satu warna? Cara bagaimana? Apakah kita bisa membuat semua orang satu bahasa? Tidak mungkin. Apakah kita bisa memaksa semua orang memiliki satu adat istiadat? Tidak mungkin. Apakah kita bisa memaksa semua orang satu agama? Tidak mungkin. Satu agama? Tidak mungkin. Apakah kita mau memaksa semua orang satu suku? Tidak mungkin juga. Loh, mengapa kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin? Ya, betul sih ada Kalau kita punya satu agama seluruh manusia, mengapa kita sia-sia melakukan sesuatu yang tidak mungkin? Bukankah kita tidak lebih baik menerima, menghargai perbedaan yang ada? Jadi caranya bagaimana? Ya. Seperti itu, Pak Ibu ya. Gimana? Di yang apa itu? Mana? Di bawah Ya. itu kan? Ya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru mencari kehidupan yang lebih baik. Tadi untuk menjawab pertanyaan, siapakah orang Indonesia? Apakah ada orang Indonesia yang lahir bersama ini bumi di Indonesia? Itu sudah jawab. Sejak dulu, sejak berabad-abad, ratusan tahun berabad-abad, manusia bermigrasi dari tempat asal yang menjadi seterusnya. Bahkan bahkan kita ini mungkin ada yang makanya ada dari Asia. Ya. Bahkan kita juga tidak tahu kita asal dari mana. Mungkin di dalam darah kita ada campuran darah Arab, ada campuran darah Eropa, ada campuran darah Amerika Latin, ada campuran darah Afrika. Kita tidak tahu karena kita belum pernah mengetesnya. Dan tidak ada satupun manusia di dunia yang hanya ada satu jenis. Ya. Satu jenis itu ya, tidak ada ya. Nanti kita buktikan nanti Bapak Ibu. Ini model gambar peredaran permigrasi manusia. Model bermigrasi manusia dari satu tempat ke satu tempat. Ibu Fatila itu dari mana Ibu Fatila? Ya, Ibu Fatila itu kalau dari mana? Dari NDK dari mana? Dari Buton, Pak. Sekarang ya Ibu Fatila dari Buton, ayah dan ibunya juga dari Buton. Ya, kakeknya dan eyangnya dari Buton. Tapi coba Ibu buktikan saja mengetes
apakah ibu darah asli Buton? Belum tentu, ya. Saya yakin ibu memiliki darah yang bercampur dari berbagai suku bangsa di dunia. Hanya mungkin ada yang lebih unggul dari yang lain. Seperti itu, ibu. Karena mengapa? Karena terjadi perbedaan, terjadi migrasi manusia dari satu benua ke benua yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Karena itu tentu kita menjawab, pasti susah kita mengatakan siapa manusia asli Indonesia. Ya, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Ya, kalau ada percampuran darah orang Afrika dengan orang Asia atau orang Eropa atau orang Amerika, berarti antar suku etnik pada berabad-abad yang lalu sudah mereka akur-akur saja. Mereka hidup secara akur, hidup secara damai, berdampingan secara damai. Lalu mengapa kita ini hanya satu suku, satu bangsa? Hanya di kawasan Indonesia kita orang bilang kita tidak saling menerima. Hanya gara-gara pilkada, hanya gara-gara pemilihan presiden, dan lain-lain. Mereka dulu masa-masa dulu aja sudah mereka bisa hidup berdampingan secara damai sampai kawin-mawin. Ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, masih ada pemimpin negara atau kelompok masyarakat yang anti pendatang. Misalnya kita di Indonesia, ada yang anti Cina, ada yang anti Arab, dan lain-lain. Masih ada. Padahal kalau ditelusuri, bukan tidak mungkin kita juga adalah darah Arab, ada darah Arab. Bukan tidak mungkin kita ini juga ada darah Cina, karena kita tidak punya kemampuan, kolektif memoris kita tidak bisa menghubungkan dengan nenek moyang kita pada generasi ke-7, ke-8, sampai ke-20 misalnya. Kita tidak punya kemampuan untuk menghubungkan ke sana. Tetapi tiba-tiba kita ya ingin dihuni oleh satu ras. Ya, oleh satu suku bangsa yang asli saja, tanpa harus membuktikan siapa yang asli. Mata Naswa saja tidak asli, dia orang Arab. Nanti kita buktikan apakah dia Mata Naswa itu adalah dia orang apa? Orang apa? Kita tidak bisa bermain game dan lain-lain, tuh Bapak Ibu. Ya, dia orang Arab, ya. Ya, tapi apakah dia benar hanya darah bersih, darah Arab, ya, dan lain-lain? Tidak seperti itu, ya. Nah, dunia kita itu sedang tidak baik-baik saja. Anda bisa melihat ada gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India, ya. Di India ini kan negara Hindu, Hindustan. Islam di sana termasuk agama kedua. Tapi di sana ada gerakan anti-Islam yang meningkat di India. Padahal sebelumnya mereka hidup akur-akur saja. Ya. Jadi diseminasi di belahan dunia lainnya. Terjadi di mana-mana, ya, mengerikan sekali itu ya. Terjadi di Myanmar juga, ada suku Rohingya. Suku Rohingya ini bukan hanya Muslim saja, ada juga Rohingya yang dari ya suku-suku yang dari apa namanya pelarian, perpindahan dari negara-negara Pakistan, ya. Dari Bangladesh pindah ke Myanmar. Mereka membentuk namanya suku-suku apa namanya Rohingya. Suku Rohingya juga dikejar-kejar, dibunuh, dibakar di Myanmar.
Ya. Itu cenderung menjadi suku. Kalau mau bilang agama, di situ juga ada agama Kristen dan agama Islam yang ada di suku Rohingya. Luar biasa ya. Di Amerika juga ada anti orang-orang Asia di Amerika. Ya. Di Eropa juga, terutama di Jerman, ada kelompok-kelompok militan neonazi. Di negara Arab juga ada kelompok-kelompok teroris. Ya, dan sebagainya. Berarti dunia memang sedang tidak baik-baik. Ya, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, perbedaan makin dipertajam, bukan menghargai. Kita sebagai guru ini kita meramu kembali perbedaan dan mulai dari kelas kita. Perbedaan kita ramu mulai dari kelas kita. Ya. Kemudian perempuan di dunia menjadi korban kekerasan. Korban kekerasan ya. Itu menurut laporan WHO. Ya. 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang tidak pernah jadi korban kekerasan, beruntung. Berarti beruntung itu. Karena menurut laporan WHO, dari 3 orang perempuan, 1 pasti mengalami kekerasan seksual. Ya, itu menurut data WHO itu Bapak Ibu. Dan 852 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. 852 juta perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik. Kenapa? Karena kita tidak menghargai warna-warni. Kita hanya melihat perempuan menjadi tempat pelampiasan hawa nafsu. Tidak melihat perempuan ya dari potensi dan perannya. Tetapi hanya melihat perempuan dari segi sebagai tempat pelampiasan nafsu bejat, akhirnya menjadi korban. Dan 31% perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban kekerasan. Ya tentu perempuan yang yang muda 15 sampai 49 dan lain-lain. Yang paling terjadi Eropa itu yang paling rendah ya kekerasannya. Seperti itu. Berarti Indonesia juga termasuk tinggi. Kalau Eropa saja 23% kekerasan, berarti kalau Indonesia tidak disebutkan sebagai negara yang rendah terjadi kekerasan seksual, berarti kita termasuk negara yang lumayan besar juga terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ya, seterusnya. Dan karena kita perempuan, ya, maka kita punya tanggung jawab Pak Ibu dari sekolah. Kita mulai membangun karakter mereka dari sekolah, ya. Kalau kita tidak menghasilkan generasi-generasi yang, ya, penuh kekerasan, kita harus menciptakan generasi-generasi yang nir kekerasan, ya, yang anti kekerasan atau nir kekerasan, seperti itu. Nah, ini bisa dibuka tidak? Kita nonton ini ya, coba. Apakah ada pribumi atau orang asli Indonesia? Mari kita buktikan tes DNA. Tes DNA.
Silakan Bapak Ibu membacanya ya. Kemudian ini sampai kemanjatan itu neto Amerika.
I'm sorry for her now. Apa Baka? Hah? Ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah menonton video tadi dengan baik? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Kami sudah nonton. Ya, yakin kalau Bapak Ibu bahwa kita nonton. Sudah Pak, sudah nonton. Indonesia. Ya, kita orang Indonesia, ya, tapi belum tentu kita tidak. Dalam pernyataan Mata Najwa tadi tidak ada orang Indonesia asli. Semua kita ini memiliki darah keturunan yang berasal dari sebagai pendatang, ya. Bahkan pendatang pertama di Indonesia adalah penduduk yang mendiami Pulau Papua. Ya, kalau mau dibilang asli itu Pulau Papua, orang Papua. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Sulawesi, bukan orang Bali, bukan orang NTT. Jadi kesimpulannya, kita sudah harus menghentikan polemik pribumi, non-pribumi, penduduk asli bukan penduduk asli. Kalau kita dalam kaitan dengan momen-momen ya, politik, pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan presiden, dan wakil presiden. Ya. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya. Memiliki hak dan kedudukan yang sama. Ya. Tidak ada polarisasi pribumi dan non-pri. Ya, tidak ada. Karena hasil tes DNA dari berbagai macam orang menunjukkan bahwa semua
yang mengalami tes DNA adalah bercampur darah dari berbagai macam benua, berbagai macam suku benua, ya, menjadi yang ada melekat pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, mestinya kita harus menghentikan, ya, kita harus menghentikan, ya, perbedaan-perbedaan yang tajam. Dan bagaimana kita ikut berkontribusi, ya, bagaimana kita ikut berkontribusi untuk, ya, mengurangi pandangan-pandangan tentang pribumi, non-pribumi, asli, tidak asli. Itu kita mulai dari sekolah kita. Kita mulai dari pembelajaran kita di kelas. Guru itu memiliki peran yang luar biasa. Ya. Guru itu adalah peran mengajar, mendidik, melatih, membiasakan anak-anak dengan karakter keindonesiaan itu, ya. Bapak Ibu, ada 4 kunci sukses di abad 21 ini. Kita ini hidup di abad 21 dan anak-anak kita sudah pasti menjadi orang-orang sukses di abad 21. Jadi pembelajaran kita di sekolah juga, harus mengacu kepada fenomena, ya, cara-cara anak-anak kita menjadi orang-orang sukses. Ya, yang pertama, orang akan sukses di abad 21 kalau mau anak-anak kita menjadi anak yang sukses di abad 21, maka anak-anak ini harus, ya, yang dilatih kreativitas. Yang kita kenal dengan sekarang namanya ada 6 profil karakter pelajar Pancasila. Salah satu karakter pelajar Pancasila adalah kreativitas. Dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar menekan pada karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Salah satu karakter profil pelajar Pancasila itu menurut kurikulum Merdeka Belajar adalah kreativitas. Ya. Kalau demikian, maka guru harus mengembangkan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya atau tumbuhnya kreativitas siswa dalam kelas. Ya. Pembelajaran yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kreativitas anak. Makanya yang diminta dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dua model itu menjadi dua model yang bisa melatih anak untuk kreativitas, melatih anak mampu berkomunikasi secara baik, melatih anak memiliki critical thinking, berpikir kritis, dan melatih anak untuk kolaborasi. Dua model pembelajaran itu menjadi model pembelajaran andalan dalam mempersiapkan anak-anak kita, siswa kita, untuk hidup bersaing menjadi orang sukses di abad 21. Nah, di dalam dua model pembelajaran PBL, Problem Based Learning dan Project Based Learning, itu memiliki karakter, model itu memiliki filosofi untuk memungkinkan tumbuhnya kreativitas anak, memberi kemampuan kepada anak untuk mampu berkomunikasi dengan orang lain, dan juga menumbuhkan berpikir kritis, melatih anak berpikir kritis, dan melatih anak bekerja bersama. Bekerja bersama memecahkan masalah, problem based learning, melatih anak untuk merancang, mendesain proyek, melaksanakan proyek yang kita kenal dengan nama model project based learning atau PJBL. Bapak Ibu, ya.
Ya, mungkin kalau ada nanti pertanyaan, model apakah pembelajaran apa yang paling dekat mengandung aspek kreativitas, communication, collaboration, and critical thinking, Bapak Ibu harus memilih di antara dua model yang tadi. Dua model PBL dan PJBL. Ya. Bapak Ibu, jadi kalau kementerian sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan guru menerapkan PBL, model pembelajaran PBL dan project based learning PJBL, itu karena dasarnya untuk mempersiapkan anak menjadi anak yang sukses di abad 21, yang memiliki kemampuan kreatif, yang memiliki kemampuan berpikir kritis, yang bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa hambatan, ya, tanpa kotak-kotak, yang bisa berkolaborasi dengan siapa saja tanpa kotak-kotak. Jadi kita sudah harus menghentikan membangun paradigma pulau, memperbesar, ya, pagar atas suku agama, karena anak-anak kita akan harus diwajibkan berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai macam warna-warni orang di bumi, di dunia. Harus bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku. Mereka akan diperhadapkan bekerja sama dengan orang yang berbeda. Jadi kalau dilatih untuk menjadi manusia ekstrim, wah, susah dia nanti hidup di abad 21. Kalau anak-anak kita dilatih untuk lebih humanis, menerima perbedaan, mereka akan mudah bekerja sama, mereka akan mudah berkomunikasi, dan tidak akan ada hambatan ketika mereka membangun kerjasama. Ya. Tapi kalau kita melatih membuat benteng yang memungkinkan anak-anak kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang berbeda, dengan orang yang berbeda agama, beda suku, wah, kita hanya memproduksikan anak manusia yang menjadi manusia yang stres untuk hidup di abad 21. Ya. Jadi kitalah yang bertanggung jawab. Kalau nanti anak-anak kita menjadi manusia-manusia stres karena tidak mampu bersaing di abad 21, yang paling berdosa, yang paling bersalah kita lah ini. Jadi harus kita merubah paradigma pendidikan kita. Ya. Merubah untuk bisa hidup, bisa kerjasama, bisa berbicara, bisa berkomunikasi secara jujur, bekerja sama secara jujur, saling menguntungkan dengan orang lain. Ini 4 kunci. Ini 4 kunci sukses anak-anak abad 21. Nah, anak-anak abad 21 ya anak-anak yang sedang kita ajar nih. Yang ada di TK, ada di SD, ada di SMP, SMA, SMK ini yang sekarang ini. Siapa yang mempersiapkan mereka sukses adalah guru. Berarti gurunya harus kreatif, gurunya harus berpikir kritis, gurunya harus pandai berkomunikasi, memiliki kemampuan komunikasi yang oke, dan pandai berkolaborasi untuk menghasilkan siswa yang sukses. Menjadi siswa yang sukses. 4 itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Kita bisa belajar toleransi dari berbagai negara. Ya. Ya, kita belajar toleransi ini kan ada di berbagai negara. Masyarakat majemuk ini kan hanya bukan di Indonesia saja. Bukan hanya majemuknya hanya ada di Indonesia, ya. Di wilayah lain juga ada yang beragam, beraneka ragam, ada multikultural di berbagai negara. Ya, tapi mereka bisa hidup. Di Eropa sana. Di Eropa sana juga mereka hidup dengan penuh toleransi.
Mereka bukan hanya orang Eropa saja, tapi juga ada orang dari Asia, ada orang dari Afrika, dari berbagai negara yang hidup di Eropa. Kita bisa melihat saja yang di Australia. Kalau kita pergi ke Canberra saja, di kota di Canberra sana, lebih banyak orang Asia daripada orang kulit putih di Canberra. Semua rumah makan orang Asia, Cina, Korea, Filipina, Indonesia di Canberra, kota besar di Australia. Rumah makan milik orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia semua. Kita harus belajar dari negara-negara lain. Ya, bahwa negara lain menerima kita juga. Mereka menerima perbedaan dan menyambut orang-orang yang berbeda. Bahkan di Darwin, kota Darwin itu ada seorang Timor, perempuan Timor, saya lupa namanya, menjadi calon wali kota Darwin. Ya, dia gagal karena dia mendapat suara terbanyak kedua. Seorang wanita dari Timor, dari Ekam, kalau saya tidak salah. Seorang wanita dari sana ya, menjadi calon wali kota Darwin. Mereka welcome saja. Dia kalah suara sedikit, kalah tipis. Tapi di Indonesia bisa tidak. Kalau orang Australia jadi calon wali kota, gubernur DKI, kita masih bermasalah. Indonesia masih bermasalah. Bangsa lain menerima kita, tapi kita menutup diri dengan sedikit rasialis. Ya. Jadi kita harus belajar ya. Bagaimana orang-orang melihat orang yang berbeda agama, orang berbeda asal suku bangsa, mereka melihat sportif. Mereka tidak bisa memaksa harus seragam. Mereka logis, rasional bahwa tidak bisa satu dunia ini hanya satu agama. Tidak bisa dunia ini hanya satu suku, satu ras saja, tidak bisa. Ya. Harus kolaborasi, harus berkomunikasi, harus bekerja sama, harus kolaborasi. Ya. Seperti itu. Itu ya. Itu cirinya negara yang maju ya. Kita berharap Indonesia ini juga akan maju ya. Ya. Indonesia juga adalah sebenarnya sangat luar biasa. Kita harus bangga, Indonesia ini luar biasa. Terlalu banyak multikultural di Indonesia. Luar biasa, kekayaan budaya kita begitu luar biasa. Ya. Silakan Bapak Ibu berkunjung di berbagai daerah di Indonesia, Bapak Ibu akan terkagum-kagum betapa indahnya Indonesia dan budaya yang kaya raya. Kalau kita hanya tinggal di Ampoang saja di sana, jelas kita tidak tahu betapa hebatnya Indonesia. Tapi berani kita pergi di berbagai daerah, kita akan terkagum-kagum seperti kagumnya orang bangsa lain terhadap Indonesia. Tapi anehnya kita, ya, seolah-olah Indonesia ini hanya milik sebagian wilayah tertentu. Ya. Tetapi kita bangga karena Indonesia ini ya masih lebih hebat. Ya. Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia dari aspek akibat karena kita cukup harmonis, walaupun tidak benar-benar harmonis, kita sudah bisa memberi sumbangan bagi kemajuan bangsa ini menjadi sebuah negara ya maju ke-7 di dunia. Indonesia ini termasuk negara maju ke-7. Makanya Indonesia memimpin G20. Ya.
negara grup 20 negara yang maju di dunia. Dan Indonesia adalah sebuah negara G7. Apakah kita rela mau pecah-pecah ini bangsa? Sudah maju. Apakah kita rela bangsa ini mau kita ganti negeri ini dengan kita memulai dari nol? Ya, seperti itu ya. Kita kaya raya Bapak Ibu. Ya, saya ke Sumba keliling, saya luar biasa. Saya indahnya kepingin hampir tidak mau pulang. Mau ke Flores juga, pergi ke Flores juga luar biasa, terkagum-kagum. Flores seluruh keliling Flores juga saya terkagum-kagum. Mau kemana saya terkagum-kagum di Indonesia, ya. 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 Kita lihat lagi nanti, ya, waktunya kita sudah mau habis. Ya, masih 1,5 jam lagi. Nah, ini ada mengapa Indonesia juga bukan negara tidak hebat, Bapak Ibu. Bukan juga Indonesia itu orang yang tidak tahu bertoleransi. Bapak Ibu bisa melihat, ya. Belajar toleransi dari SMP Muhammadiyah 8 dan SMN Kristen di Bandung. Kalau ada orang Bandung di sini pasti bangga ya. Kalau Ibu Erni ini kan dari Sidrap. Sidrap itu di mana Ibu Erni? Sidrap itu Jawa mana ya? Sulawesi Selatan, Pak. Oh ya. Saya lupa di Sulawesi Selatan. Kita bisa bangga. Saya yakin juga di Sulawesi Selatan sana ada juga yang seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah yang sangat toleran. Ya. Seperti yang terjadi di Bandung dan SMA Kristen SMA Muhammadiyah dan SMA Kristen Bandung itu ya. Lihat siswa SMP Kristen Yahya Bandung melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Program yang bernama Breaking Down the Wall ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka sosial. Ya. Ini juga adalah kreativitas dalam rangka menghancurkan tembok ya. Tembok pemisah hanya karena perbedaan agama. Ada juga toleransi di pesantren untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah. Ya. Sama-sama santri, belum tentu tidak seragam, belum tentu sama. Karena berbeda budaya. Ya. Budaya berbeda. Makanya saya bilang berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi, sama-sama agama Islam, sama-sama santri, tapi masih ada perbedaan karena perbedaan daerah asal. Dan karena itu mereka saling memahami. Ya, seperti itu. Ya, ini yang namanya program belajar Pancasila ini Bapak Ibu. Ya, setiap semester itu minimal 1 profil yang harus diterapkan di sekolah. Ya, ada profil yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada profil mandiri. Ada bernalar kritis tadi itu yang 4 sukses. Kreatif itu tadi salah satu dari 4 sukses. Bergotong royong dan kebinekaan global. Nah, ini dalam kurikulum Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, ya, didesain bahwa 1 tahun minimal 2 karakter, profil belajar Pancasila ya, didesain menjadi sebuah proyek di sekolah. Misalnya Pak Ardi Yohanes Bis, ini dia mau menerapkan karakter gotong royong. Kebetulan di kampung di sekolahnya ada kebun sekolah.
dia bisa mendesain bergotong royong itu dalam kaitan dengan pembuatan penanaman pohon-pohon ya, umur pendek, umur panjang yang bernilai ekonomis. Green School. Ya, green school bisa dilakukan. Itu merupakan salah satu perwujudan bentuk daripada proyek pelajar Pancasila. Jadi itu bagian-bagian kebun yang di belakang itu dibagi per kelas, kelas dibagi per kelompok, mereka susun rencana, mereka susun rencana aksi. Dan dilakukan pengawasan, perawatan, dan lain-lain. Juga ada bagian halaman depan mungkin yang agak cukup luas, bisa didesain menjadi tempat-tempat yang tempat penanaman bunga-bunga yang indah dan lain-lain melalui sebuah proyek. Proyek-proyek yang dikerjakan oleh kelompok anak-anak ya di bawah bimbingan guru itu. Itu contoh. Ya, contoh gotong royong ya. Proyek gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dalam satu semester satu proyek saja sudah bagus. Misalnya dalam musim hujan ini ya cukup proyek gotong royong karena kita sudah sedang membersihkan kebun. Ya, mempersiapkan lahan. Jadi bisa kita eksekusi itu proyek berhubungan dengan gotong royong, berhubungan dengan kondisi lingkungan alam kita. Ya, bisa juga nanti pada musim panas nanti kita bisa memilih misalnya ya bernalar misalnya ya, membuat proyek bernalar ya, atau membuat proyek kebinekaan ya, silakan macam-macam realisasinya bentuknya seperti apa ya, dan seterusnya. Bisa juga mandiri. Ya, tugas kerja mandiri, kerja mandiri yang proyek-proyek kerja mandiri ya, yang sesuai dengan keadaan dan lingkungan hidup anak-anak di sekolah. Jadi inilah anak-anak, ini proyek belajar Pancasila ini menjadi wahana untuk melatih anak-anak tadi itu ya. Berpikir kritis, bernalar kritis, berpikir kreatif, dan seterusnya. Salah satunya adalah yang kita bicara hari ini yaitu kebinekaan global. Salah satu daripada profil pelajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu kemudian profil yang kedua ini kebinekaan yang kita bicarakan hari ini. Ya, kebinekaan hari ini yang kita ajarkan hari ini. Bisa juga kita membuat proyek kebinekaan. Ya. Kita membentuk pekerjaan yang melibatkan berbagai anak-anak yang menganut agama yang berbeda, dari suku yang berbeda. Itu bekerja sebuah proyek yang memungkinkan mereka bisa berkomunikasi secara bagus, kemudian bisa berkolaborasi secara baik, sehingga mereka saling mengenal, saling melepaskan keterasingan mereka selama ini yang terkungkung dalam kelompok diri sendiri. Bisa dirancang bentuk kegiatan apa, tapi tujuannya untuk memperkuat kebinekaan. Silakan itu ya. Silakan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu sangat bagus ya. Hanya memang kita, mungkin Bapak Ibu ini sudah melakukannya di sekolah, tapi ada juga sekolah yang belum melakukannya ya. Mungkin ada terutama yang guru-guru penggerak, sekolah-sekolah penggerak, itu sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sudah kan, Pak? Ya, sudah ada yang melakukan itu sekolah itu ya. Ya. Ya, itu ada berbeda-beda tetap soto jua ya. Satu jua itu ya. Berbeda-beda makanannya ya. Atau batik pemersatu
Ya, berdamai dengan diri sendiri. Ya, ada macam-macam itu materinya Bapak Ibu. Bikin sama-sama taruh dulu, kita Ya. bikin apa sih? Ya. Ada ini kalau ini berdamai dengan diri sendiri ini lebih pada self appreciation. Self appreciation itu adalah penilaian tidak jujur terhadap dirinya. Ya, penghargaan tidak jujur pada dirinya. Misalnya, dia selalu merasa malu karena dia kurang cantik. Dia yang nilai sendiri lah, dia tidak cantik. Dia selalu merasa malu karena dia kurang ganteng. Ya. Siapa yang bilang kurang ganteng? Dia sendiri yang mengatakan kurang ganteng. Ya. Dia merasa diri karena badannya tidak ramping. Siapa yang bilang itu? Dia sendiri yang bilang. Itu self appreciation. Penilaian pada diri sendiri yang tidak sportif, ya. Dia merasa malu karena dia jalannya sudah tidak lancar, jalan sudah bengkok-bengkok. Dia merasa malu karena giginya separuh sudah mulai rontok. Ya. Dia merasa karena rambutnya sudah putih. Yang macam-macam. Ini namanya bertobatlah dan berhentilah menghina diri sendiri. Ya. Percaya atau tidak, kita memiliki kelebihan yang kita tidak tahu sendiri. Orang yang bilang dia cantik, tapi dia sendiri hina, dia katakan jelek. Jadi, ya, tidak percaya diri terhadap identitas diri, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Ya. Ini persoalan. Disuruh mengerjakan RPP tidak bisa. Karena itu dia bilang saya bodoh. Apa yang saya kerja tidak betul. Ini bodoh. Saya ini bodoh. Saya copy paste orang punya saja. Orang punya yang bagus. Saya kerja tidak bagus. Itu menghina diri sendiri. Itu salah. Menghina diri sendiri. Berhentilah menghina diri Bapak Ibu. Berhentilah merendahkan diri Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpilih dan orang-orang hebat. Bapak Iri mampu. Ya. Apapun yang sekarang yang Bapak Ibu nilai bahwa Bapak ada begitu banyak kelemahan pada diri Bapak Ibu adalah hentikan sekarang juga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mau belajar apa lagi, kau beta mau mati. Ya. Baru asam-asam badan sedikit sudah mengatakan sebagai penghambat sudah mau mati. Jadi terlalu banyak penghinaan, terlalu banyak membuli diri sendiri. Terlalu banyak kita membuli diri sendiri. Tapi memang kita juga jangan sombong. Jangan sombong kita. Karena terlalu juga percaya diri, lalu kita menjadi orang sombong juga jangan. Tapi jangan juga merendahkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat. Ya. Iya. Tugas kita lakukanlah yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bukan tugas kita mengatakan bahwa saya paling jelek dan orang lain paling cantik. Tidak usah kita urusan itu. Tidak usah urusan itu. Masalahnya adalah kenapa kita tidak kreatif? Karena kita menghina diri kita. Mengapa banyak guru yang tidak bisa menyusun perangkat pembelajaran? Karena tidak percaya sama dirinya. Dia menghina dirinya bahwa dia orang bodoh. Padahal kalau dikerjakan, pasti hasilnya lebih baik dari yang dia copy paste dari orang lain. Ini kelemahan kita Bapak Ibu ya. Betul, betul Bapak. Betul. Penting. Kelemahan-kelemahan ini harus dihentikan. Ini namanya
pekerjaan membuli diri sendiri. Ya, berhentilah membuli dirimu sendiri. Ya, berhenti. Ya, mulai saat ini pikirkan apa yang membuat yang Bapak Ibu pikir tentang penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu, penilaian jelek terhadap diri sendiri. Ya. Coba Ibu lihat itu Ibu Petronella Palo, kalau dia sudah pakai baju putih, pakai kacamata, dia cantik minta ampun. Siapa bilang tidak cantik? Siapa bilang tidak cantik? Terima kasih, Siapa Bapak. bilang? Oke. Seperti itu. Sombong, Bapak. Bisa. Bapak Ibu bisa lulus. Bisa baca. Amin, amin. Ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kenapa yang lain bisa lulus, kenapa tidak? Mungkin kita kurang percaya diri saja. Yang kita lakukan adalah berikan kepercayaan diri sepenuhnya kepada diri kita. Iya. Jangan lalu menyatakan mati sebelum mati. Ya. Jangan juga Bapak Ibu mengatakan lagi 2 tahun saya pensiun. Ini Ibu Ali mungkin, Pak Ala Ali mungkin ditutup dulu mikrofonnya. Ya, Bapak Ibu ya, jadi mulailah percaya diri bahwa Bapak Ibu jangan selalu mengatakan saya baca mata saya berair, saya pusing dan lain-lain. Itu hanya cara, itu kuasa setan untuk menghambat kesempatan Bapak Ibu untuk sukses. Ya. Itu hanya cara kesempatan untuk menghambat Ibu Bapak untuk ya. Jadi untuk menuju sukses tes ya uji ini, mulailah percaya diri sendiri. Bahwa Bapak Ibu bisa. Bahwa Bapak Ibu bisa juga seperti orang lain. Amin. Ya. Bisa juga seperti orang lain. Oke. Ya. Ini kita tidak usah bermain. Lihat makanan enak di sini ya, tidak usah. Karena waktu kita hanya 2 jam saja ya. Waktu kita sudah mau habis, jadi ya. Setiap orang punya banyak identitas Bapak Ibu. Ada yang ya banyak sekali identitasnya ya. Ya. Tidak usah diputar karena waktunya sudah mau habis, tidak bisa diputar lagi. Ya. Ya. Nah, ini yang kurang di kita Bapak Ibu ya, ini yang kurang. Ini juga penyakit. Semua orang sangat bisa bersimpati. Semua orang bisa berempati terhadap masalah orang lain. Berempati dengan kata kasihan. Ya. Bersimpati dalam kata-kata. Tetapi aksi nyatanya dalam bentuk welas asih atau dalam bentuk compassion, aksi nyata sering tidak jalan. Sering tidak jalan. Sering tidak jalan ya ketika kita ya merasa iba kepada orang, kepada anak-anak kita, kepada orang, kepada anak-anak kita, merasa empati, simpati pada anak-anak kita, hanya cukup sampai di situ. Tidak diikuti dengan compassion, aksi nyata. Baru-baru seorang mahasiswa saya, seorang mahasiswa di PGSD ini, Kupang ini,
dia sudah ujian skripsi, sudah daftar wisuda, mau daftar wisuda, tetapi uang pendaftaran wisuda tidak ada. Apa yang terjadi? Sudah ujian skripsi, sudah siap seluruh dokumen, dia batal wisuda gara-gara tidak ada uang untuk pendaftaran wisuda. Dan kata ibunya, karena tidak ada uang, minta dia tunda wisuda sampai tahun depan. Bayangkan saja, keterlambatan wisuda berarti juga adalah kehilangan kesempatan bagi anak ini untuk merebut peluang kerja. Jadi dia datang menangis di ibu Kaprodi, ya, terjadilah rasa iba, terjadilah rasa simpati dan empati. Apa yang Bapak Ibu dengan tindakan yang ketiga, compassion. Compassion itu yang orang Jawa bilang, Mas Jawa, Mbak Jawa bilang welas asih. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu self compassion, aksi nyata. Jadi Bapak Ibu tahu apa aksi nyatanya? Semua teman-teman dosen di PGSD urung tangan kumpul uang untuk memberikan mahasiswa ini agar dia bisa daftar wisuda. Ini namanya bentuk welas asih, bentuk compassion. Apa pedulinya kita harus membantu mahasiswa? Loh, kita juga sudah ajar, sudah didik, sudah habis tenaga kita. Lalu kita juga harus mengumpul uang untuk dia. Tapi memang dia membutuhkan dan tidak ada cara lain untuk dia. Tidak dia mendapatkan pinjaman di mana-mana, tidak ada. Maka muncullah perasaan empati diikuti dengan compassion. Ternyata dalam bentuk kumpul uang dan membantu mahasiswa ini untuk daftar wisuda. Ya. Mahasiswa ini daftar wisuda. Nah, tentu saja tidak semua mahasiswa akan dibantu, akan diteliti, akan hanya mahasiswa yang benar-benar memang patut ditolong, itu seperti welas asih. Nah, kalau di kelas kita itu, kita latih juga anak-anak kita welas asih. Kita latih juga anak-anak untuk self compassion. Jangan hanya tunggu kita orang nikah, baru kita kumpul keluarga, orang mati kumpul keluarga. Lalu ada kegiatan-kegiatan masalah sosial lain yang perlu pertolongan segera untuk orang lain. Ya, kita latih anak-anak kita untuk punya perasaan welas asih. Ya, kita latih mereka di sekolah, di kelas kita. Seperti tadi cucu saya kelas 2 SMP ini, SD ini. Tadi kita bawa sembako dari rumah satu tas besar. Apa? Karena di sekolah dilatih untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar sekolah. Maka orang-orang yang punya plus dari kelas itu minta kepada orang tua melalui anaknya untuk membawa pakaian bekas, membawa ini sembako, dan kami sudah lakukan sebagai orang tua. Kami lakukan. Jadi kami melalui kegiatan welas asih yang digunakan di sekolah melalui program sekolah. Program sekolah mungkin itu merupakan program pelajar Pancasila. Salah satunya mungkin. Mungkin itu salah satunya program di sekolah yang proyek belajar Pancasila melalui aksi sosial membantu orang yang susah. Ya, melalui aksi nyata. Welas asih. Seperti itu. Nah, latihlah anak-anak kita di sekolah. Latihlah mereka. Ya, latihlah melalui proyek-proyek kemanusiaan yang bisa dimiliki. Kalau di Kupang kita bisa bantu dengan sembako, tapi kalau di kampung bisa bantu dengan buah pepaya, dan buah labu atau dengan buah ubi. Kan ada nenek di sebelah sana yang tidak tahu lagi berkebun. Ya, nenek di sebelah sana yang tidak ada orang tua lagi, yang orang lain, anak dan cucu tidak ada yang melihat. Loh, kenapa sekolah tidak latih anak-anak juga untuk welas asih?
untuk kompeten namanya. Latihlah anak-anak kita, jangan sampai Bapak Ibu punya alasan bilang anak-anak di Kupang, di kampung kami kan tidak ada uang, orang-orang susah. Ya, separuh ada yang susah, separuh ada yang tidak terlalu susah. Yang tidak terlalu susah berwelas asihlah dengan yang lain. Begitu Pak Ibu Petronella Palo? Iya, Bapak. Bisa dilakukan proyek belajar Pancasila itu ya. Oke. Iya, Bapak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini tadi itu dalam kaitan welas asih, ini dalam kaitan dengan proyek belajar Pancasila. Saya beri contoh tadi yang cucu saya harus berikan tadi antar di sekolah ya. Setelah antar sekolah dulu ya, bantuan-bantuan itu baru saya kembali ke sini. Makanya agak sedikit terlambat tadi. Ya, seperti itu. Ya, bisa jalan. Ya, bukan tidak bisa jalan. Ya. Ya, terlalu banyak materi itu keragaman di sekolah. Ya, keragaman di sekolah. Sekolahku yang bineka. Saya sudah bilang tadi Bapak Ibu, sekolahku yang bineka jangan dilihat dari suku dan agama saja. Harus dilihat juga dari kemampuan ekonomi dan kemampuan kemampuan intelektual anak-anak, hobi dan gaya belajar anak-anak juga pasti seragam, pasti bineka juga mereka. Jadi tidak hanya soal beda agama, beda suku ya. Keberagaman itu bukan soal beda suku. Itu bukan soal agama dan suku saja. Tapi juga dalam hal-hal banyak hal itu masuk dalam aspek kebinekaan yang kita perhatikan di sekolah kita. Ya, jadi mulai hari ini perhatikanlah kebinekaan di sekolah Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi buatlah proyek aktivitas kebinekaan di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sekolah buatlah proyek ya aktivitas kebinekaan ya. Di sekolah yang melibatkan bersama-sama ya. Mereka. Keragaman apa yang dimiliki di sekolah Bapak Ibu? Ya. Kalau di OEKAM ya pasti anak timur semua. Tapi walaupun anak timur pasti ada yang berbeda juga. Itu yang diidentifikasi oleh Bapak Ibu. Ya. Ya, bagi 4-5 orang kelompok dan lain-lain mereka membuat ya. Mereka akan aktivitas masing-masing. Memerankan ini sebenarnya profil Pancasila, kurikulum merdeka ini sama ya. Ya, di sekolah ya. Kerjasama juga dengan yayasan. Ya. yang konsep Ya. Ya, bisa juga melibatkan yayasan dan lain-lain untuk mendukung dan lain-lain itu Bapak Ibu ya. Ya, buatlah pertemuan dan lain-lain. Ini sudah proyek ya, sudah proyek belajar Pancasila ini. Ya, dan seterusnya. Jadi ada yang kita buat Bapak Ibu, implementasi toleransi di sekolah kita. Ya, mulai dari budaya di kelas, manajemen kelas, metode dan bahan ajar, suasana di lingkungan belajar itu sendiri. Kita sudah harus memperhatikan aspek kebinekaan, aspek keberagaman kita ya. Ya, itu menghindari identifikasi sikap-sikap bully yang bisa menjauhkan ya, yang bisa memisahkan satu dengan lain dalam kelas kita, anak-anak kita. Ya. Harus juga didukung oleh kebijakan sekolah. Ya, oleh lingkungan sekolah. Kegiatan siswa, manajemen kegiatan ya. Ada urut-urut kegiatan apa, ada urut-urut aktivitas kegiatan program, ada materi apa dan konten apa, misalnya apakah program kebinekaan atau program gotong royong atau program penalaran dan lain-lain. Ya. Ya.
Ya, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Ada banyak kebinekaan, bisa olahraga dan permainan, pertandingan, persahabatan, festival, permainan tradisional, lain-lain itu ya, antar sekolah atau antar kelas dan lain dilakukan itu. Yang melibatkan mereka bisa bersama-sama dari berbagai yang berbeda. Dilakukan ini. Tidak sekedar pertandingan, permainan, tidak sekedar, tapi ada maksud untuk mendekatkan satu dengan yang lain. Ada maksudnya adalah mendekatkan mereka dari satu yang dengan yang lain. Untuk mengenal budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ya, bisa kolaborasi kerjasama dengan sekolah lain yang berbeda agama atau budaya untuk memperkuat karya seperti dan lain dan seterusnya. Ya, saya kira cukup dulu Bapak Ibu. Ada sekolah menuju sekolah damai, materi juga menuju sekolah damai, sekolahku yang damai, ya. Ya, harus dimulai dengan identifikasi ancaman apa di sekolah kita yang memungkinkan terancamnya kedamaian, kerentanan apa yang ada di sekolah kita yang rentan, kemudian apa yang bisa kita tingkatkan untuk mengurangi ancaman. Apa kapasitas kita yang bisa kita tingkatkan untuk mengurangi ancaman dan mengurangi kerentanan. Ya. Apakah kapasitasnya kita misalnya meningkatkan kegiatan-kegiatan bersama, ataukah kapasitas itu adalah meningkatkan kedisiplinan, itu dilakukan oleh pimpinan dan guru-guru, semua meningkatkan sehingga ancaman dan kerentanan itu akan berkurang bagi sekolah kita. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ya. Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Apa saja langkah-langkah untuk mencapainya? Ya. Itu harus dibicarakan dengan kepala sekolah ya. Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, sekolah yang damai, dan lain-lain. Apa langkah-langkahnya? Ya. Ya, ini sudah selesai Bapak Ibu, tidak ada lagi. Ya, baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita sharing. Masih ada waktu sedikit, sekitar kurang lebih 10 menit. Silakan kita sharing. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu ya, untuk bisa juga bertanya atau membagi